Salam damai sejahtera untuk teman-temanku semua. Baik, kali ini saya mau berbagi tentang Alkitab maupun Al-Quran. Jadi di sini kita sama-sama belajar, ya. Kenapa kok kita sama-sama belajar? Untuk menghindari perdebatan. Memang Alkitab sama Al-Quran ini dua kitab yang saling bertentangan, tetapi ada juga kesamaan, teman-teman. Memang kalau teman-teman juga ada yang mempercayai Al-Quran adalah kitab yang sempurna, silakan. Ataupun teman-teman mengatakan Alkitab kitab yang sempurna, juga silakan. Itu iman masing-masing, ya. Kita tidak mencampuri iman masing-masing dari kepercayaan kita, tapi kita di sini saling belajar. Apa sih persamaannya dan apa perbedaannya? Mungkin juga ada orang awam tanya, kenapa kok saling membahas kitab orang lain, kok tidak membahas kitabnya sendiri, gitu? Karena ada seperti itu. Karena kedua kitab ini saling bertentangan dan saling menubuatkan. Jadi semua orang berhak berhak mengimani yang dipercaya, tetapi tidak menghujat. Ingat teman-teman, ya, kita di sini sama-sama belajar, tidak menghujat. Karena saya lihat miris lihat orang berdebat tuh, mereka saling menghujat satu sama lain, akhirnya tidak menemukan kebenaran. Yang ada adalah hujatan, kebencian. Jadi sesuatu hal yang tidak, menurut saya, tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Karena Allah itu kasih, kawan-kawan. Baik, saya mulai langsung pembahasannya aja deh. Saya akan membahas tentang satu judul, satu tema, yaitu surat Yusuf. Surat Yusuf atau surah Yusuf. Kenapa kok surah Yusuf? Ini adalah surah atau surat yang utuh, ya, dalam Alkitab. Maksudnya dalam arti tidak terpotong-potong. Maksudnya surat yang jelas, satu surat dari awal sampai akhir. Dan kalau kita lihat dari Al-Quran, ini juz 12 surah Yusuf, ayatnya 1 sampai 111, kawan-kawan. Jadi 1 sampai 111 ini, ya, sampai 111. Ini surah atau surat Yusuf. Baik, terus kita akan mulai bahas di Al-Quran dulu, kawan-kawan. Ini di ayat pertama itu ada alif lam ra. Jadi alif lam ra ini atau bahasa Allah, atau hanya Allah saja yang tahu artinya. Jadi kalau orang-orang awam mungkin tidak paham arti alif lam ra ini, artinya Allah saja yang tahu artinya. Jadi tidak ada terjemahnya untuk bahasanya, ya. Lanjut ke ayat 2 sampai ayat 3, ini menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Nah, kita masuk ke ayat 4 nih, ya. Ayat 4, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Jadi di sini surat ini mulai masuknya tentang surat Yusuf itu tentang dia sudah dewasa. Jadi belum yang saat lahir. Jadi sudah dewasa, ya. Jadi, ini mengawalinya adalah seperti ini, ayat ini. Terus apa persamaannya dengan Alkitab? Baik, kita lanjut ke Alkitab, ya. Kejadian 30 ini kita mulai dari awal, ya. Ini tentang lahirnya Yusuf pertama kali. Jadi 24 nih, maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Ayat 25-nya, setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkan aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku.
Baik, dari ayat ini kita lanjut ke ayat selanjutnya. Jadi kejadian ini kita ada judul yang jadi ada temanya juga. Yakub lari meninggalkan Laban. Kejadian 31 sampai Laban mengejar Yakub. Kita lanjut ayatnya sampai nanti di mana ayat yang sama ya dengan Al-Qur'an. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lanjut, pergumulan Yakub dengan Allah. Lanjut, Yakub berbaik kembali dengan Esau. Kejadian 34, Dinat dan Sekem. Lanjut, kejadian 35, Yakub di battle untuk kedua kalinya. Kelahiran Benyamin, Rahel mati, anak-anak Yakub, Ishak mati. Keturunan Esau, kejadian 36 ya. Keturunan Sair, raja-raja Edom. Nah, baru di sini kejadian 37, Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Di ayat yang ke-9 baru ini masuk ke ayat yang Al-Quran sama dengan ayat Al-Quran nih kawan-kawan. Kita coba ya, kita bahas ya. Kejadian 37 ayat ke-9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Jadi Yusuf ini bermimpi matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Perhatikan ayat ini. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semua sujud kepadaku. Ayat yang sama kawan-kawan. Ya, di sini ayat yang sama. Nah, oke. Lanjut. Kenapa dia terus ayahnya berkata, wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Baik ya. Setelah hal ini diceritakan kepadanya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayah menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi sama ya, saudaranya Yusuf ini iri kawan-kawan. Jadi iri kepada Yusuf. Baik, selanjutnya setelah dari ayat keempat kita lanjut ke ayat yang ke-10. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkanlah saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat. Nah, di sini Yusuf ada rencana untuk dibunuh ya oleh saudaranya. Lebih jelasnya di ayat 15 ini. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dalam sumur, kami mewahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, sungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya pada kami sekalipun kami berkata benar. Nah, ayat 18 ini, dan mereka datang membawa baju gamis yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik buruk urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Jadi Yusuf itu ada rencana untuk dimasukkan sumur. Jadi kita lihat ke ayat dari Alkitab. Nah, di sini kejadian 37 di ayat 18 ya. Dari jauh ia kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka kepada seorang lain, lihatlah tukang mimpi kita itu datang.
Sekarang mari kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam sumur itu. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Nah, ada rencana untuk dimasukkan ke sumur ya, sama dengan ayat yang ke-15 ini. Jadi maka mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dalam sumur. Kami mewahyukan kepadanya, engkau kelak akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka sedang mereka tidak menyadari. Sama-sama akan dimasukkan ke sumur. Dan di ayat selanjutnya, nah ini ayat yang Kejadian 37 ayat yang 31, kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jadi sama seperti di ayat Al-Quran yang Yusuf yang ke-18. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu ya, sama ya, menyembelih seekor kambing lalu mencelupkan jubahnya itu ke dalam darahnya, sama. Jadi mereka untuk menipu supaya Yusuf ini sudah meninggal dan bajunya itu dikasih darah ya, darah apa, seekor kambing ya. Lanjut, singkat cerita, ini tentang Yusuf. Akhirnya ini Yusuf itu dipenjara kawan-kawan. Nah, dia di ayat 41 ini dia dipenjara. Jadi dia ketemu penghuni penjara. Jadi juru minum dan juru roti. Wahai penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minum kamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadamu. Jadi Yusuf ini menafsirkan mimpi, kawan-kawan. Menafsirkan mimpi kedua penghuni penjara ya. Baik, kita langsung lompat ke Alkitab tentang ayat yang sama. Jadi setelah Kejadian 37 Yusuf dijual ke Mesir. Lanjut Kejadian Yehuda dan Tamar. Lanjut Kejadian 38 ya. Terus sampai Yusuf di rumah Potifar, Kejadian 39. Kejadian 40 baru ini kawan-kawan, mimpi juru minum dan juru roti. Baik, kita bahas yang di sini tadi ya, kita ulangi lagi. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minum kamar bagi tuannya ya. Jadi Yusuf ini menafsirkan mimpi. Kita ya juru minum ya. Dan ayat ke-9, kemudian juru minum itu menceritakan mimpi kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur dan ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya. Yang ke-12 ya. Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari itu Firaun akan meninggikan engkau dan mengalihkan engkau dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala engkau jadi juru minumnya. Jadi sama ya. Terus selanjutnya di ayat ini, adapun di ayat Al-Quran, adapun yang seorang lagi dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kau tanyakan kepadaku. Baik ya, ini tentang juru roti. Selanjutnya juru roti. Nah, di sini 16. Setelah dilihat oleh kepala juru roti, betapa baiknya arti mimpi itu.
mimpi itu. Berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi panganan. Dalam bakul atas ada berbagai makanan dan Firaun buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari Firaun akan meninggikan engkau tingginya ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Nah, di sini ya jelas ya. Adapun seorang lagi dia akan disalib. Nah, disalib itu artinya apa? Menggantung engkau pada sebuah tiang ya. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Al-Quran sini apa? Lalu burung memakan sebagian kepalanya, telah menjawab perkara yang kau tanyakan padaku. Jadi juru roti dan juru anggur ini sudah ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf. Tapi saudara-saudara yang perlu diketahui, ini juga adalah sebuah nubuat untuk Yesus, di mana Yesus pada perjamuan terakhir dia adalah tubuhnya sebagai roti dan darahnya sebagai anggur. Anggur itu sebagai darahnya. Itu melambangkan tubuh dan darah Yesus ya. Ini adalah nubuat di kejadian ini. Nubuat akan Yesus. Dan 3 hari itu, mimpi 3 hari itu artinya itu kebangkitan ya. Kita tahu bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau teman-teman mungkin paham waktu perjamuan terakhir, nah ini adalah nubuatnya sebelum semua itu terjadi dan sebelum Yesus lahir. Jadi mimpi ini menceritakan bahwa disalib juga, menggantung kau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Di sini kita tahu bahwa Yesus disalib dan ada penjahat di kedua kanan sisi kirinya. Baik ya, kita lanjut aja ke pembahasan yang selanjutnya. Ini tentang iman yang ada di dalam Alkitab. Selanjutnya yaitu 42. Dan 42 ya. Yang 42 sudah, 43. Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sungguh aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang-orang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Mereka menjawab, mimpi-mimpi itu kosong dan kami tak mampu menakwilkan mimpi. Dan berkata orang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu. Yusuf mau menakwilkan itu, mentafsirkan ya, maka utus kepadaku. Jadi Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah pada kami tafsir mimpi itu tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor betina yang kurus, 7 tangkai gandum hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang agar mereka mengetahuinya. Dia Yusuf berkata, agar kamu berjarak tanya 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian ada apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkai, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Tahun sulit kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Jadi di sini menceritakan tafsir tentang 7 tahun kesusahan ya, paceklik ya, ibaratnya gitu. Jadi dia menafsirkan mimpi 7 ekor sapi betina. Baik, kita lanjut ke Alkitabnya. Kejadian 40 selesai. Kejadian 41, mimpi Firaun.
Nah, di sini di ayat kedua baru kita menemukan hal yang sama, teman-teman. Tampak dari sungai Nil itu keluarlah 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu makan rumput di tepi sungai itu. Ya, sama ya. Melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Kemudian tampaklah 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai yang buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri sama lembu tadi di tepi sungai tadi. Jadi sama ya, ini ya, mulai dari Yusuf 43 dan Kejadian 41, 2 dan selanjutnya. Jadi ini menubuatkan tentang apa? Kesusahan, kesukaran ya. Kesukaran yang dialami oleh Raja Firaun ya. Ini ya, jadi kemudian akan timbul, ketahui ke ayat 29 ya. Ketahuilah Tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di atas tanah Mesir, karena mereka kelaparan dan mengurus keringkan negeri ini. Jadi di ayat ini juga 7 tahun sama-sama ya. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Sama ya, deket. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan. Ini ayat ke-48 ya. Untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit yang kamu simpan. Sama ya. Kemudian akan timbul di Kejadian 41 ya, 30. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Masa akan dilupakan segala kelimpahanmu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Ya, sampai selanjutnya. Singkat cerita sampai ayat yang 111. 111. Dan sampai ayat yang 101 itu adalah ayat sampai dia wafat. Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Takwil ini tafsir ya. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di bumi dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang saleh. Jadi ini wafatnya Nabi Yusuf ya, di ayat 101. Kalau ayat 102 dan sebagainya ini tentang Muhammad, tentang Nabi Muhammad ya kawan-kawan. Nah, jadi sampai 101, tapi ya, kita lihat Alkitab sampai ayat berapa Yusuf meninggal nih. Saudara, Kejadian 42, saudara Yusuf pergi ke Mesir ya. Kejadian 43, saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Kejadian 44, piala Yusuf hilang dan didapati. Yehuda membela Benyamin. 45, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. 46, Yakub pindah ke Mesir. Yakub dan Firaun. 37, tindakan Yusuf. Yakub pada akhir hidupnya, Yakub memberkati Manasya dan Efraim, ya kan? Terus Kejadian 49, perkataan Yakub dan penghabisan kepada anak-anaknya. Yakub meninggal dan dikuburkan. Nah, baru Kejadian 50 ini Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Yusuf meninggal. Jadi kalau kita lihat ayat Al-Quran itu ada 111 ayat kawan-kawan ya, surat Yusuf ya, atau surah Yusuf ini sampai 111. Jadi ini ayat yang utuh ya, yang maksudnya yang tidak terpisah.
sampai 111. Terus ini dari awal sampai akhir ya kawan-kawan. Terus Alkitab itu dari Kejadian 30. Baik, kita coba hitung ya berapa ayat nih. Mulai 24 ya, mulai lahirnya Yusuf ya. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 ayat kawan-kawan. Jadi 20 ayat ya. Kita coba ya hitung ya. 20 ayat tambah sampai wafatnya dia ya. 31 sampai 55. Oke. Ini kejadian 32 1 sampai 32. Sampai 50 sampai wafatnya sampai 26. Jadi dari Alkitab ya, dari Kejadian 30, dari mulai lahirnya Yusuf sampai matinya Yusuf di Kejadian 50 ya, wafatnya Yusuf di Kejadian 50 itu ada 679 ayat, sedangkan Al-Quran itu 111 ayat. Jadi 679 ya kawan-kawan, 679 dikurang 111 ayat, itu selisihnya Alkitab dan Al-Quran dengan kisah yang sama, yaitu kisah Yusuf ya. Itu selisihnya 568 kawan-kawan. Jadi ibaratnya itu 6 kali lipatnya ayat Al-Quran. Jadi apa sih hubungannya, tujuannya? Jadi jangan heran kalau Alkitab itu lebih susah dihafalkan daripada Al-Quran, walaupun kisahnya sama-sama Yusuf ya. Kita tadi sudah lihat ya, dari Yusuf mulai menafsirkan mimpi dari Raja Firaun sampai dia banyak menafsirkan mimpi sampai akhirnya sampai dia meninggal di dalam Al-Quran ya kan. Jadi pembukaan yang di Al-Quran itu bukan kelahirannya, tapi sudah dewasa ya kan. Melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semua sujud kepadaku. Ingat ya, kalau di alam Alkitab itu tadi sudah masuk ke ayat berapa gitu. Itu maksud saya kawan-kawan. Jadi mungkin banyak yang nggak paham. Nah, di sini jadi sudah lahirnya sudah dewasa baru masuk ke Kejadian 37, padahal mulai lahirnya dari Kejadian 30 sampai ayat yang sama dengan Al-Quran. Melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Lalu kedua mimpi yang lain menceritakan kepada saudaranya, katanya, aku bermimpi tampak matahari, bulan, 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Sampai ke Kejadian 50. Jadi kalau banyak orang tanya kenapa Alkitab tidak sulit dihafal atau tidak ada penghafal Alkitab, Anda bisa bayangkan ya. Jadi Alkitab itu 6 kalinya Al-Quran, ibaratnya seperti itu ya. Ini dengan kitab yang utuh, sama-sama utuh ya. Apalagi kalau kalau Alkitabnya surat-surat pendek ya, tentang kisah Nabi yang pendek. Kalau Alkitab selalu menceritakan Nabi dari lahir sampai meninggal, seperti contoh Nabi Yusuf ini tadi. Jadi jumlah ayatnya itu 679 itu ayatnya Alkitab. Ayat Al-Quran 111 dengan kisah yang sama tentang Nabi Yusuf ya. Jadi di sini ada, kalau Alkitab itu menceritakan sejarahnya ya, dia kemana saja, apa saja yang dilakukan. Kalau Al-Quran itu lebih ke kutipan ya. Jadi
suatu yang nggak utuh. Memang kalau lihat ini yang sama, tapi banyak nabi-nabi lain yang berbeda jauh kisahnya, sangat bertentangan. Kita cari yang sama. Jadi tujuannya kita itu saling menghargai, jangan ada yang saling menghujat. Oh, Alkitab itu bukan firman Allah, Al-Quran firman Allah. Monggo. Oh, sebalik atau sebaliknya, silahkan, itu pilihan kawan-kawan. Tapi di sini kita tujuannya untuk saling menghargai. Begitu ya kawan-kawan ya. Jadi sekian tentang sedikit hal yang saya berbagi. Sama-sama belajar. Kalau ada salah ya mohon maaf kawan-kawan. Tapi tujuan saya di sini itu untuk saling, untuk mengedukasi ya. Bukan hanya kalau saya dulu berteman tuh banyak orang mesti bilang katanya guruku, katanya iniku. Itu kalau dulu kawan-kawan. Kita ini kan orang yang pinter, kita bisa mengecek, jangan sampai kita jadi korban hoak ya. Semua itu bisa kita pelajarin. Oke, sekian kawan-kawan. Tujuan saya di sini untuk saling berbagi, saling menghargai untuk teman-teman. Assalamualaikum, rahayu, salam damai sejahtera. Semoga kita semua itu sesuai dengan salamnya. Salam damai sejahtera. Ingat ya, salam damai sejahtera artinya salam untuk semua, bukan untuk satu kaum saja. Baik teman-teman, terima kasih. Amin.